teman-teman semua, sahabat YouTube semua. Mungkin seperti itu ya pembukaan para YouTuber. Kalau saya lihat di channel-channel yang lainnya, atau ada yang seperti ini. Halo teman-teman semua. Ternyata susah juga ya. Menjadi diri sendiri aja susah, apalagi menjadi orang lain. Atau ada juga yang seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 sampai hitungan keberapa. Lah, itulah cara pembukaan teman-teman kita semua. Jangan, kalau channel-channelnya para sultan itu udah jangan dibahas lah. Karena apapun yang mereka bahas akan selalu menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Didon Project Channel, channelnya manusia biasa yang hidup dengan cara yang biasa saja, seperti biasa. Hari ini kita akan ngebacot ya guys, lebih ke penjelasan dari beberapa artikel yang saya baca membahas tentang tradisi menyambut bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, bulan yang selalu kita tunggu-tunggu gitu kan, baik anak-anak, orang tua, dewasa selalu menunggu bulan Ramadan, terutama anak-anak karena akan mendapatkan menyambut Ramadan itu ada banyak keunikan. Bahkan ketika saya dulu mungkin beberapa puluh tahun, udah kayak orang tua aja ya guys, ngomong beberapa puluh tahun yang lalu ya, emang beberapa waktu ketika saya masih kecil bahkan ada banyak tradisi yang sekarang mulai pudar. Kalau di kita ada tradisi nyubuh, habis sholat subuh itu biasa jalan-jalan hingga menjelang siang. Pas sorenya ngabuburit itu menunggu jam maghrib gitu kan ya, menunggu jam maghrib, jalan-jalan keliling-keliling gitu kan. Kalau dulu sambil bawa petasan, kalau sekarang udah dilarang ya guys, karena ya kecarut marutan itulah. Pokoknya gak perlu dibahas yang seperti itu, bahasnya yang enjoy aja guys. Jadi sebenarnya yang saya bahas itu lebih ke gimana ya, sok tahu mungkin, bukan sok tahu. Karena menurut saya semua yang dibukukan itu baik artikel maupun buku sejarah itu sumbernya memang dari sumber-sumber yang kredibel itu kan, dari sumber yang kredibel maka dibikin artikel, maka dibikin sejarah. Saya juga berusaha gitu kan, membuat vlog atau membuat cerita, bukan mengarang-arang cerita, tapi saya juga melihat, membaca di beberapa artikel itu kan, yang ada mungkin yang namanya kesalahan, pasti selalu ada kesalahan, dan saya harap maklum untuk teman-teman jika dalam pembikinan video atau vlog banyak sekali kesalahan yang saya lakukan gitu kan. Bahkan kalau kebenaran pun itu ya hanya sebatas kebetulan, atau kebenaran itu hanya milik Tuhan Sang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah guys, jadi yang akan dibahas di video kali ini tentang tradisi menyambut bulan Ramadan. Tidak dipungkiri, ada banyak hal yang akan selalu menarik dibahas menyambut tradisi Ramadan, terutama di negeri kita, di Indonesia, karena Indonesia itu terkenal dengan suku, berbagai suku yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga setiap suku itu memberikan kultur keunikannya masing-masing untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bukan hanya menyambut Ramadan sih, ada banyak, semua suku memiliki keunikannya, ciri khasnya masing-masing. Nah, yang akan saya bahas di video kali ini yaitu tentang tradisi menyambut bulan suci Ramadan di Indonesia. Yang unik-unik guys, karena yang biasa-biasa seperti channel saya yang biasa-biasa itu biasanya kurang menarik. Tapi ya saya yakin karena tradisi itu diturunkan turun-temurun, kebiasaan yang turun-temurun, bahkan ada yang ribuan tahun, ratusan tahun tradisi itu berjalan, akan sangat menarik jika kita bahas, jika kita ulik. Nah kan, yang pertama
Sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, tak heran jika Indonesia memiliki tradisi menyambut bulan Ramadan yang beragam. Tradisi menjelang Ramadan ini sudah diwariskan secara turun-temurun dengan tujuan untuk mensucikan diri sebagai wujud syukur dan merayakan tibanya bulan Ramadan. Beberapa daerah merubah aturan sampai menyesuaikan tradisi yang dilakukan sebelum Ramadan. Lansir dari Tribun Ternate, salah satu tradisi yang ditiadakan yaitu... Sebelum melanjutkan videonya guys, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, terus like and share. Lanjut ke tradisi yang pertama, yaitu tradisi Magibuk dari Karangasem, Bali. Tradisi yang berasal dari Karangasem, Bali tidak hanya dikenal oleh kalangan umat Hindu, tapi umat Islam di Bali juga mengikuti tradisi ini. Diketahui berasal dari kata gibung yang artinya kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang, yakni saling berbagi antara satu orang dengan yang lainnya. Magibung berarti suatu kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang untuk duduk makan bersama dan saling berdiskusi, berbagi pendapat saat Ramadan. Tradisi Magibung dilakukan setiap 10 hari puasa. Biasanya warga makan bersama dalam satu wadah yang sama. Wadah yang digunakan tergolong unik, yaitu dengan daun pisang. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan juga menjadi ajang untuk mempererat tali persaudaraan. Lanjut ke tradisi berikutnya guys. Tradisi ini datangnya dari Betawi, yaitu tradisi nyorog dari Betawi. Salah satu tradisi masyarakat Betawi yang dilakukan saat menjelang bulan Ramadan adalah nyorog. Nyorog merupakan kegiatan memberikan bingkisan kepada sanak saudara. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan mendatangi anggota keluarga atau tetangga yang lebih tua dengan memberikan bingkisan berupa makanan. Tak jarang masyarakat Betawi mengirimkan makanan khasnya, yakni sayur gabus pucung. Tradisi nyorog dimaksudkan untuk menjaga silaturahmi, mempererat tali persaudaraan, dan ucapan meminta restu dan memohon agar diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Selain dilakukan saat menjelang bulan Ramadan, tradisi ini juga dilakukan saat sebelum dan sesudah acara pernikahan. Lanjut ke tradisi nyadaran. Tradisi nyadaran berasal dari Jawa Tengah. Salah satu tradisi khas Jawa Tengah yang dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan adalah nyadaran. Tradisi ini merupakan suatu rangkaian budaya yang berupa pembersihan makam leluhur, tabur bunga, dan puncaknya berupa kenduri, selamatan di makam leluhur. Nyadaran biasanya dilaksanakan pada setiap hari ke-10 bulan Rajab atau saat datangnya bulan Sa'ban. Kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan saat nyadaran yaitu berziarah, membersihkan makam leluhur, membaca doa, zikir, tahlilan, kemudian ditutup dengan makan bersama. Nah guys, itulah beberapa info menarik tradisi yang sering dilakukan di negeri Indonesia kita tercinta. Jangan lupa untuk teman-teman diklik tombol subscribe-nya, di like, di share ke seluruh jejaring media sosial kalian. Maaf sekali apabila masih banyak kesalahan dalam pengeditan atau kata-kata.
Nah guys, terima kasih, selamat berjumpa lagi di video selengkapnya. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak, dan jaga imun. Semoga puasa kalian berjalan lancar dan selalu diberikan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.